Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah. Senang rasanya sahabat bisa bersua kembali kita di sharing materi. Seperti biasa masih seputar pernak-pernik rumah tangga. Dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap senantiasa berbagi ilmu, dan semoga ilmu yang dibagikan dan yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya sahabat. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang manajemen curhat sih sahabat ya. Kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya curhat atau curahan hati. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan curhat? Kemudian, apakah dalam Islam curhat itu dibolehkan? Iya. Sahabat, sebagai seorang manusia dan sebagai makhluk sosial, tentu saja kita membutuhkan orang lain di sekitar kita dalam menyelesaikan permasalahan, sahabat ya. Dan mencurahkan isi hati atau curhat itu juga dalam Islam dibolehkan loh sahabat. Bahkan pada zaman dahulu Rasulullah ketika hendak memutuskan sesuatu, beliau selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Atau terkadang ada beberapa hal yang Rasulullah sampaikan hanya kepada sahabat-sahabat terdekatnya saja. Selain tentu saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Nah, curhat ini atau curahan isi hati ini diperbolehkan dalam Islam. Silakan bisa kita curhat, tapi tentu saja curhat yang kita lakukan itu adalah harus termanage dengan baik atau harus terkendali ya sahabat ya. Karena kalau misalnya kita terlalu mudah curhat kepada siapa saja dan dalam kondisi apa saja, itu dalam Islam disebutkan sebagai orang yang termasuk memiliki kelemahan secara intelektual dan emosional sahabat. Orang-orang yang memiliki indikasi kelemahan secara intelektual dan juga secara emosional, biasanya mereka tidak mampu mengendalikan kata-kata yang mengalir dari mulutnya. Akan apapun dicurhatkannya, akan apapun disebutkannya, apapun dikatakannya sahabat. Nah, kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang yang bisa mengendalikan emosional kita, dan kita termasuk orang yang memiliki kecerdasan intelektual, maka kita harus bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulut kita, atau kita harus bisa mengontrolnya ya sahabat ya. Dalam Islam, curhat ini dibagi menjadi dua bagian sahabat ya. Yang pertama, curhat atau disebut juga dengan kata lain komunikasi atau konsultasi ya sahabat ya. Yang pertama adalah secara vertikal. Secara vertikal itu tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kepada orang lain, sahabat, tentu saja kita akan menyampaikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara vertikal kita bisa melakukan konsultasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat misalnya, atau biasanya lebih spesifik adalah dengan istikharah ya sahabat ya. Kemudian curhat yang kedua itu adalah curhat secara horizontal. Itu bisa kita lakukan terhadap sesama manusia atau orang-orang di sekitar kita. Dan biasanya dilakukan kalau untuk permasalahan-permasalahan yang umum biasanya dilakukan secara musyawarah. Tapi kalau untuk permasalahan yang lebih pribadi, biasanya kita akan konsultasi juga secara pribadi. Bagaimana Islam mengatur curhat ini sahabat? Curhat ini diatur sedemikian rupa oleh Islam, dibolehkan tetapi dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang memang tidak boleh keluar dari koridor Islam ya sahabat. Yang pertama, curhatlah kepada orang yang berpikiran luas, jernih, cerdas, dan berpengalaman tentunya. Sahabat harus melihat dulu orang yang akan kita mintai konsultasi ini
termasuk orang yang luas pikirannya, kemudian juga jernih pikirannya, cerdas, dan juga berpengalaman tentu saja, sehingga bisa membantu permasalahan kita. Kemudian yang kedua, pilihlah teman curhat yang memiliki keimanan, kesolehan, dan ketakwaan, sehingga dapat memberikan saran yang baik, sekaligus mampu menjaga amanah curhat kita. Pastikan ya sahabat ya, biasanya kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang keimanannya bagus, mereka akan sangat hati-hati memberikan saran kepada kita. Kemudian juga mereka mampu menjaga amanah curhat kita. Insya Allah tidak akan sampai kepada orang lain lagi ya sahabat ya. Kalau menurut kita itu adalah rahasia, insya Allah dia mampu menjaga rahasia tersebut. Kemudian yang ketiga sahabat, harus ada ketulusan, kesetiaan, kepedulian, dan empati di antara kedua belah pihak, baik yang curhat maupun yang dicurhati. Jadi sama-sama memiliki keterikatan ya sahabat ya. Kalau dengan keterikatan itu dia mampu setia, menjaga amanah, kemudian juga tulus ketika memberikan saran, dan dia juga mampu berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang yang sedang curhat kepadanya. Kemudian yang keempat, pilihlah orang dan suasana yang tepat supaya tidak menjadi salah paham atau malah menimbulkan masalah baru. Nih sahabat ya, jangan sampai kita curhat kepada orang yang sedang sama-sama punya masalah, kemudian juga orang yang sedang sibuk, orang yang tidak paham dengan masalah apa yang kita sampaikan. Wah, itu nanti akan terjadi gagal paham, malah nanti akan menjadi muncul masalah baru ya sahabat. Pilih orang yang tepat tentu saja. Kemudian yang berikutnya nih, yang kelima, kita harus selalu ingat sahabat bahwa ada beberapa hal yang demi kemaslahatan, demi kebaikan kita itu bisa dicurhatkan kepada teman, saudara, orang tua atau orang-orang terdekat kita. Tapi untuk beberapa hal memang ada hal-hal yang tidak harus kita sampaikan kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Dan yang bisa menjawab itu semua hanyalah nurani kita sendiri sahabat. Jadi ketika kita dalam kemasygulan, dalam kegundahan, dalam permasalahan, kita coba tanya nurani kita. Hal ini jika kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita akan mendatangkan kemaslahatan enggak? Akan menjadi solusi enggak? Nah, atau ada hal-hal yang menurut nurani kita, hal ini hanya benar-benar privasi kita dan hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang bisa menolong kita, maka tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain, maka sampaikanlah curhat kita secara vertikal kepada Allah, tentu saja di atas sajadah melalui sholat malam kita. Atau kalau ada dua pilihan yang membuat kita gundah, kita bisa sholat istikharah ya sahabat. Jadi tidak semua masalah kita itu harus dicurhatkan kepada orang lain. Kemudian sahabat, pilihlah orang yang tepat dicurhati dengan skala prioritas kedekatan, baik secara fisik maupun psikis. Jadi sebelum ke orang lain di luar, sebaiknya kita pilih orang-orang terdekat, pasangan hidup kita, suami atau istri kita, adik atau kakak kita. Kalau masih ada bisa curhat sama orang tua, biasanya mereka lebih bijak loh sahabat. Kemudian juga misalnya kalau memang ini urusannya tentang pasangan hidup kita, boleh nggak kita curhatnya ke teman? Soalnya kalau misalnya ke orang tua takut jadi masalah baru ya. Boleh nggak ke teman? Boleh, tapi pilih-pilih juga. Jangan sampai nih ikhwan curhat ke akhwat, atau sebaliknya, kita seorang istri curhatnya ke teman sekantor yang laki-laki. Nggak boleh ya. Maksudnya itu akan mendatangkan masalah baru loh sahabat ya. Pilihlah teman yang ya misalnya sama-sama perempuan, atau kalau laki-laki sama-sama laki-laki yang tentu saja bisa saling memahami apa yang menjadi masalah kita sahabat ya. Kemudian nih sahabat, yang berikutnya adalah sebisa mungkin ya kita tidak usah curhat di
media sosial ya sahabat ya. Karena yang kita pegang ini selama sekarang ini, akhir-akhir ini adalah handphone, dan kita lebih banyak berkutat di dunia maya daripada dunia nyata. Kadang kita kehilangan kendali, curhat juga di media sosial, di Facebook, Instagram, atau kita curhatan sama teman di WhatsApp. Seperti itu sahabat ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebisa mungkin itu dihindari ya sahabat ya. Kenapa? Karena permasalahan kita ini adalah bukan konsumsi publik. Tidak perlulah semua orang yang tidak berkepentingan ikut tahu bahwa kita sedang galau, kita sedang sedih, kita sedang punya masalah ya sahabat ya. Tidak perlulah mereka tahu. Toh belum tentu mereka ngasih solusi ke kita, betul nggak? Mereka cuma pengen tahu, tapi mereka juga belum tentu ngasih ke kita solusi yang terbaik atau memberikan saran dengan supaya masalah kita selesai. Jadi sebisa mungkin hindari untuk curhat di media sosial. Itu ya sahabat ya, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mulai saat ini yuk mari sama-sama belajar untuk menjaga kata-kata yang keluar dari lisan kita untuk termanage dan tidak harus semuanya diutarakan kepada orang lain. Yang kedua, pilih-pilihlah orang yang mau kita curhati. Pilih orang yang terdekat. Kemudian yang kedua, pilihlah orang yang memiliki kecerdasan dan juga pengalaman sehingga mampu menjadi solusi dari permasalahan kita. Begitu ya sahabat, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sharing materi kita berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.